Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Bu Yesi Meliana Sari. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran matematika dalam topik rumus jumlah dan selisih untuk sinus. Selamat menyaksikan. Ya, baik, materi kedua untuk semester ini yaitu trigonometri analitika. Ya. Nah, berikut peta konsepnya. Kalau pada kalian waktu di kelas 10 kan belajar tentang identitas trigonometri. Nah, ini adalah pengembangannya dari identitas trigonometri. Jadi, trigonometri analitika. Jadi, ini lihat peta konsepnya. Ini trigonometri analitika, itu nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama ada rumus jumlah dan selisih dua sudut, rumus sudut ganda dan sudut paruh, rumus perkalian sinus dan kosinus, dan rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Nah, masing-masing ini nanti terbagi lagi. Nah, kita lihat yang pertama rumus jumlah dan selisih dua sudut. Itu nanti ada rumus cos A tambah B. Ada cos A min B, ada sin A plus B, sin A min B, tan A plus B, tan A min B. Dan seterusnya sampai nanti yang terakhir. Ini untuk peta konsepnya. Ya, kita mulai dengan rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih sudut untuk sinus. Jadi ini tadi saya ambil yang untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut. Jadi kita mulai dari yang sin A tambah B dan sin A min B. Oke, untuk video yang pertama ini kita bahas tentang sin. Ya, ini kita akan menurunkan rumus jumlah dan selisih untuk sinus. Jadi dari mana sih kok nanti bisa ketemu rumus jumlah untuk sinus dan rumus selisih untuk sinus? Nah, yang pertama perhatikan segitiga yang saya gambar. Ini segitiga A, B, C ya. Kemudian saya bagi lagi itu menjadi dua segitiga ya. Ada segitiga A, D, C dan juga segitiga B, D, C ya. Ini ada sudut DCA itu saya beri nama sudut X, sudut DCB saya beri nama sudut Y. Kemudian yang sisi miring AC ini saya beri nama B, B kecil, sementara yang BC saya beri nama A. Ya. Nah, kalian perhatikan saya tulis sin X sama dengan AD per B. B kecil ya. Nah, kita lihat sin X, sin itu kan depan per miring ya. Jadi sin X berarti di depan sudut X itu kan AD. AD per sisi miringnya B. Jadi saya tulis sin X sama dengan AD per B. Kemudian saya jabarkan bahwa AD itu berarti sama dengan B kali sin X. Ya kan? Ya, kita lanjut yang berikutnya. Cos X, nah cos berarti samping per miring. Cos X berarti samping dari X berarti CD per sisi miringnya B. Kemudian saya jabarkan CD-nya saya keluarkan sama dengan CD sama dengan B kali cos X. Ya kan? Sampai sini jelas ya. Untuk yang X. Saya lanjutkan ke yang sin Y sama dengan BD per A. Ini kita fokus ke segitiga CDB. Nah, jadi sudut ini sudut Y, saya beri nama sudut Y. Nah, berarti kan sin itu kan sama dengan depan per miring. Berarti depannya DB atau BD, miringnya A, ya kan? Oke, jadi sin Y berarti sama dengan BD per A. Saya tulis seperti itu. Kemudian saya keluarkan berarti BD sama dengan A kali sin Y. Nah, demikian juga untuk cos Y. Cos Y berarti samping per miring. CD per sisi miringnya A. Kemudian saya keluarkan CD-nya sama dengan A kali cos Y. Nah, sampai sini jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, kamu tahu bahwa rumus luas segitiga itu kan alas kali tinggi dibagi 2.
yaitu rumus saat ketika kalian masih di SD. Nah, rumus untuk segitiga dalam trigonometri ini, luas segitiga ABC itu sama dengan 1/2 kali AC kali BC kali sin X tambah Y. Ya, jadi saya ulangi, luas segitiga ABC ini sama dengan 1/2 kali panjang AC atau B ya, kali BC atau A dikali sinus X tambah Y atau kali sin sudut C. Nah, karena sin sudut C-nya kan X plus Y. Makanya saya tulis X plus Y. Ini jelas ya yang ini. Nah, sehingga saya peroleh, nah tadi sudah saya katakan bahwa tadi AC itu kan B ya, jadi kita tulis luas segitiga ABC sama dengan 1/2 kali B kecil, kemudian BC-nya A kecil dikali sin X plus Y. Oke, jelas ya sampai sini. Kemudian, luas segitiga ACD, kita perhatikan luas segitiga ACD. Itu berarti sama dengan 1/2 kali AD kali DC, ya kan? Kali alas kali tinggi. Sama dengan setengah kali, nah tadi kita punya yang AD itu kan B sin X. Jadi saya substitusi ke sini, AD sama dengan B sin X. Kali CD tadi B cos X. Ya kan? Jadi saya tulis, jadi kalau kalian ini B sin X itu dari mana? Yang dari tadi itu tuh. Ya, oke, jelas ya. Nah, sama dengan luas segitiga ACD itu sama dengan, bisa saya tulis 1/2, A-nya saya pindah ke depan ya. Jadi A kali B sin X cos Y. Oke, jelas ya sampai sini ya. Nah, sekarang kita ke segitiga BCD. Nah, rumus luas segitiga BCD kan bisa saya tulis setengah kali alas kali tinggi ya. Alasnya BD, tingginya CD, ya kan? Sehingga luas segitiga BCD sama dengan setengah kali BD, ini yang saya substitusikan yang tadi. BD sama dengan A sin Y, saya tulis A sin Y. CD sama dengan A cos CD sama dengan B cos X. Ya. Berarti luas segitiga BCD sama dengan 1/2 kali A kali B, B-nya saya pindah, A kali B cos X sin Y. Nah, dah. Sehingga kita peroleh bahwa luas segitiga ABC itu nanti sama saja atau sama dengan luas segitiga ACD ditambah luas segitiga BCD. Ya. Jelas ya? Sampai di sini. Ya, selanjutnya yang tadi kita sudah membahas tentang luas segitiga tadi. Nah, rumus yang saya kotak kuning, yang saya beri warna kuning, itu saya pindah lagi ke slide yang ini. Ini sudah saya tampilkan. Luas ABC itu sama dengan 1/2 kali AB sin X plus Y. Segitiga ACD itu setengah AB sin X cos Y. Segitiga BCD setengah A kali B cos X sin Y. Kemudian ini ada saya tambahkan rumus untuk sudut negatif. Ingat, kalau sin negatif X itu nanti dia tetap negatif sin X. Kalau cos negatif X itu menjadi positif cos X. Dan tangen negatif X sama dengan negatif tangen X. Ya, diingat ya ini. Oke, nah tadi kan kita sudah peroleh bahwa luas segitiga ABC itu kan sama dengan luas segitiga ACD plus luas segitiga ABC. Nah, ini yang rumus di kotak kuning ini saya jabarkan lagi di sini ya.
Selanjutnya, nah ini yang bisa saya coret setengah AB. Ini kan kita sederhanakan. Saya coret setengah AB, setengah AB, setengah AB, ya kan? Sehingga tinggal sin X plus Y sama dengan sin X cos Y plus cos X sin Y. Ya, dah deh ketemu. Ini rumus untuk jumlah sinus. Jadi rumus jumlah untuk sinus. Sin X plus Y sama dengan sin X cos Y plus cos X sin Y. Untuk rumus jumlah kita ketemu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan rumus untuk selisihnya? Sin X min Y sama dengan... Nah, kita lihat. Ini misalkan saya tulis sin X min Y itu sama dengan sin X tambah negatif Y. Sama ya ini ya. Oke. Nah, karena ini sudah tambah, tinggal saya jabarkan menggunakan rumus jumlah sinus tadi. Tapi kalau yang di rumusnya positif Y, yang ini Y-nya negatif Y. Jadi saya jabarkan menjadi sin X cos negatif Y plus cos X sin negatif Y. Jelas ya? Oke, sama dengan, nah kita sudah tahu tadi yang saya beri kotak warna pink, bahwa cos negatif Y itu nanti hasilnya adalah positif. Sehingga ini menjadi sin X, berarti menjadi positif cos Y. Plus cos X, nah kalau sin negatif Y, negatifnya tetap pindah ke depan, jadi menjadi negatif sin Y. Sudah sama dengan, sehingga kita peroleh rumus untuk selisih sinus sin X min Y sama dengan sin X cos Y. Nah, ini karena positif negatif menjadi negatif. Negatif cos X sin Y. Udah deh ketemu rumus jumlah dan selisih untuk sinus. Nah, jadi rumus jumlah dan selisih untuk sinus ini. Sin X plus Y sama dengan sin cos plus cosin. Kalau sin X min Y sama dengan sin cos min cosin. Jadi dia tandanya tetap ya. Kalau positif tandanya tetap positif. Kalau negatif tandanya tetap negatif. Oke. Jelas ya untuk rumus jumlah dan selisih sinus. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Ini saya langsung berikan rumusnya ya. Jadi sambil kalian mengingat-ingat nanti, oh sin X plus Y ini, sin X min Y ini. Oke, misalkan soal saya adalah tanpa menggunakan tabel matematika atau kalkulator, hitunglah nilai dari sin 75 derajat. Nah, gimana caranya? Kita akan memanfaatkan rumus sudut istimewa. Yang penting kamu harus hafal atau mengingat nilai perbandingan trigonometri untuk sudut di berbagai kuadran, khususnya yang sudut istimewa yang ada di kuadran 1 itu minimal itu. Oke. Sudah saya jelaskan di materi prasyarat kita di video pertama ya. Nah, penyelesaian. Nah, 75 itu kan berapa tambah berapa sih atau berapa kurang berapa sih? Misalkan, nah saya buat sin 75 derajat itu bisa saja sin 45 derajat tambah 30 derajat. Ya kan? Nah, sin 45 tambah 30 ini bisa saya gunakan rumus penjumlahan sin. X-nya 45, Y-nya 30 derajat. Ya kan? Sehingga sama dengan ini saya jabarkan menggunakan rumus jumlah untuk sinus. Jadi sin 45 tambah 30 itu sama dengan sin 45 derajat cos 30 derajat tambah cos 45 derajat sin 30 derajat. Sudah, tinggal kita pakai nilai perbandingan trigonometri. Sin 45 itu kan setengah akar 2 kali cos 30 setengah akar 3 tambah cos 45 1/2 akar 2 dikali sin 30 derajatnya setengah. Tinggal kita kalikan setengah akar 2 kali setengah akar 3 berarti 1/4 akar 6. Tambah setengah akar 2 kali setengah sama dengan
1/4 akar 2. Sehingga bisa kita tulis dengan lebih sederhana, sin 75 derajat itu sama dengan 1/4 dalam kurung akar 6 tambah akar 2. Ya, jelas ya. Nah, Bu, bisa nggak sih kalau misalkan saya nggak pakai jumlah, saya mau pakai yang selisih? Bisa, misalkan kamu gunakan perbandingan trigonometri, misalkan berapa? 135 kan ada ya, sin 135 kan ada ya. Misalkan sin 135 kurang berapa yang 75? Kurang 60. Coba kamu gunakan, ini nanti untuk latihan kamu ya, coba kamu buat sin 75 derajat itu kamu jabarkan menjadi sin 135 derajat kurang 60 derajat. Kurang 60 kan bisa dicari tuh. Nanti coba kamu jabarkan, nanti hasilnya sama. Ya. Oke, kita akan lanjutkan. Ya, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini sudah saya sajikan untuk rumus jumlah dan selisih sin, kemudian ada tambahan rumus Pitagorasnya ya, untuk kamu mengingat kembali. Nah, ini contoh soal yang kedua. Diketahui sin alfa sama dengan 3/5 untuk alfanya sudut lancip. Dan cos beta sama dengan min 5/13 untuk betanya sudut tumpul. Tentukan sin alfa plus beta, sin alfa min beta. Ya, jadi ini saya ganti ya pemberian nama untuk sudutnya. Kalau tadi ini X plus Y, ini saya ganti alfa plus beta. Sama aja sih, nanti cuma tinggal beda di penggunaan namanya aja. Tapi untuk rumusnya sama. Oke, nah bagaimana caranya? Nah, kita lihat sin alfa 3/5 udah ada. Cos beta ada. Nah, yang belum ada ternyata sin beta dan cos alfa. Ya kan? Nah, berarti kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari cos alfa dan sin beta itu. Nah, nih perhatikan segitiga yang saya gambar. Sudut lancip. Ya, sudut lancip itu berarti kan sudut yang kurang dari 90 derajat. Artinya sudut itu bernilai positif semua dan berada di kuadran 1. Sementara sudut tumpul itu berarti lebih dari 90 derajat atau ada nanti di kuadran 2. Apalagi kalau ini cos yang nilainya negatif kan otomatis ada di kuadran kedua. Nah, sehingga ini saya gambarnya menjadi seperti ini. Nah, cara menggambarnya kita mulai dari yang sin 3/5 dulu ya. Sudutnya alfa. Jadi ini perhatikan segitiga yang di kuadran 1 ya, yang kecil. Sudutnya alfa. Sin alfanya 3/5. Jadi berarti sin itu kan demi. Jadi depan alfa ini 3, miringnya 5. Nah, dengan menggunakan rumus Pitagoras, nanti kita akan peroleh sisi di samping sudut alfa itu nanti 4. Ya, jelas ya untuk yang sudut segitiga yang kecil ini. Nah, sekarang kita ke segitiga yang besar atau yang sudutnya di kuadran 2 karena sudut tumpul. Nah, ini saya menggambarnya seperti ini. Nah, kita lihat cos beta. Cos itu kan rumusnya samping per miring. Nah, karena samping per miring, sampingnya itu negatif 5. Nah, otomatis ini di depan sudut, di samping sudut beta berarti negatif 5. Sisi miringnya 13, makanya saya tulis 13 di sisi miringnya. Kemudian dengan menggunakan rumus Pitagoras, saya bisa mencari sisi tegak dari segitiga ini atau yang ada di depan sudut beta. Kita peroleh depannya adalah 12. Nah, sehingga kita peroleh, nah ini tadi yang diketahui ya, kita bisa peroleh sin betanya berarti depan per miring 12/13. Nah, demikian juga untuk yang segitiga kecilnya, tadi sin alfanya 3/5, kita peroleh cos alfanya berarti samping per miring 4/5. Nah, karena kita sudah mengetahui seluruh sudutnya, berarti kita bisa menyelesaikan untuk
yang sin alfa plus beta dan sin alfa min beta. Tinggal kita gunakan rumusnya. Sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Langsung kita masukkan saja yang 3/5 kali min 5/13 tambah 4/5 kali 12/13. Nanti hasilnya 33/65. Lanjut ke yang sin alfa min beta, kita masukkan rumus untuk selisih sinus. Tinggal kita masukkan nilainya, nanti diperoleh negatif 56/65. Oke, jelas ya untuk contoh soal yang kedua. Nah, dengan berakhirnya contoh soal kedua, berarti pembelajaran kita pada video yang pertama tentang rumus dan jumlah dan selisih sinus selesai. Nah, semoga yang saya tampilkan hari ini bisa kalian pahami sehingga dapat bermanfaat untuk kalian mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Demikian untuk kali ini, tetap semangat belajar. Terima kasih.